Perubahan putusan MK membuka peluang baru dalam Pilkada Badung. Mahkamah Konstitusi baru saja membuat gebrakan penting yang mengubah langkah politik dalam pilkada di Indonesia termasuk di Badung. Putusan terbaru ini memungkinkan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD untuk tetap mengajukan calon kepala daerah. Dengan perubahan ini, Pilkada Badung berpotensi diikuti lebih dari 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Ketua KPU Badung I Gusti Ketut Getiusa Arsana Putra mengakui bahwa keputusan MK ini membuka peluang bagi lebih dari 2 pasangan calon untuk bersaing dalam Pilkada Badung. Menurutnya, 2 partai yang sudah pasti bisa mengusung pasangan calon adalah PDIP dan Golkar. Tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa dengan turunnya putusan MK 60 dan 70 dengan dinamika politiknya di Jakarta, 2 hari yang lalu sebetulnya kita sudah menerima konferensi pers terakhir daripada KPRI dan diturunkan dengan surat dinas. Kemudian selanjutnya perubahan PKPU dari PKPU 8 menjadi PKPU 10 2024 sudah menegaskan betul bahwa substansi daripada putusan MK 60 dan 70 itu dilaksanakan oleh KPU. Artinya apa? Artinya dasar pengajuan bakal pasangan calon itu untuk batasan thresholdnya adalah surat suara sah. Tadi sudah kami gambarkan bahwa untuk Badung angka yang kita temukan untuk batasan minimal pengusungan suara sah pasangan calon adalah 29.710. Siapa yang bisa mengusung dengan kondisi itu? Yang pertama tentu partai-partai yang sudah melewati itu. PDI Perjuangan dan Golkar, mereka dari segi keperolehan kursi dan suara sah juga sudah melewati. Kemudian Gerindra dengan 25.000 lebih suara, kemudian Demokrat dengan 20.000 lebih suara, memungkinkan kalau mereka bergabung, artinya kalau 45.000 tentu mereka bisa juga mengajukan pasangan calon kalau mereka bergabung berkoalisi. Atau kalau mereka mencari koalisi suara sah dari peserta pemilu di 2024. Ada 18.000 lebih suara sah di luar parlemen ini. Kalau itu bisa digabungkan atau bisa dikoalisikan oleh partai-partai yang punya kursi, misalnya Demokrat atau Gerindra bisa menarik itu, mereka juga akan bisa mandiri di luar PDIP dan Golkar mengajukan pasangan calon. Akan tetapi kalau kita lihat sampai kemarin setelah kita umumkan pendaftaran pasangan calon, dari LO yang hadir ke KPU itu nampaknya masih potensi 2 pasangan calon. Tetapi kami tentu menyiapkan keseluruhan. Jadi kalaupun 4 pasangan calon kami siap, atau 3 pasangan calon kami siap. Tetapi kan batas pengumumannya hari ini. Kemudian besok sudah mulai pendaftaran. Apa yang diperlukan dalam pendaftaran? Yang pertama, syarat pencalonannya harus lengkap. Dia harus memenuhi ambang batas itu. Kemudian harus ada SK atau rekomendasi dari DPP-nya, DPP partai yang mengajukan, dan SK DPP-nya tidak boleh berbeda. Jadi harus yang terbaru, misalnya Golkar sekarang. Kemarin kan ada perubahan kepemimpinan di Golkar, harus sudah mengirimkan juga SK kepengurusan Golkar yang baru, baik itu di KPU RI maupun kepada pasangan calon yang nanti akan menjadi lampiran di kita. Kalau itu mereka lengkapi 3 dan benar, artinya mereka bisa mengajukan pasangan calon. Itu syarat pencalonan. Jadi kalau syarat-syarat calon itu kan ada banyak. Jadi syarat-syarat calon nanti kita teliti. Yang tadi salah satu pertanyaannya adalah surat keterangan sehat itu menjadi salah satu syarat pasangan calon. Jadi dia tetap menyampirkan dulu meskipun surat keterangan sehat itu hanya dari puskesmas, itu tetap kita terima dan kita nyatakan benar. Nanti setelah diperiksa kesehatannya baru akan kita dinilai oleh tim pemeriksa apakah layak atau tidak mengikuti kontestasi. Dengan adanya perubahan ini, Pilkada Badung tahun ini bisa menjadi salah satu yang paling kompetitif dan dinamis. Masyarakat Badung kini memiliki lebih banyak pilihan untuk menentukan siapa yang akan memimpin daerah mereka ke depan.